Mental ambiar. Pemain Cina dilanda tekanan berat jelang duel panas lawan Indonesia. Skuad timnas Cina dikabarkan mulai goyah usai dituntut wajib menang di 2 laga terakhir. Tekanan dari federasi dan fans membuat para pemain mengalami stres berat. Kini simak fakta lengkapnya di sini. Wah, bikin jantung berdegup kencang. Laga penentuan. PSSI pasang target tinggi, timnas Indonesia wajib libas Cina. Tak ada ruang untuk gagal karena tiket ke ronde keempat kualifikasi ada di ujung laga ini. PSSI sudah beri sinyal jelas, hanya kemenangan yang diterima. Sanggupkah Marcelino DKK mengukir sejarah baru? Simak detail lengkapnya di sini. Comeback panas. Ms. Hilgers siap bela timnas lawan Cina dan Jepang. Setelah absen karena cedera, Ms. Hilgers beri sinyal kuat untuk kembali perkuat Garuda. Pemulihannya berjalan mulus dan jadi kabar gembira untuk Kluivert. Lawan berat seperti Cina dan Jepang butuh tembok pertahanan sekuat Hilgers. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Erick Thohir ultimatum timnas U23 harus juara Piala AFF 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak tanggung-tanggung soal target timnas U23. Ia secara terbuka meminta skuad muda Garuda jadi juara di AFF U23 2025. Tekanan besar, tapi juga jadi motivasi kuat untuk menorehkan sejarah. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mental ambiar. Pemain Cina dilanda tekanan berat jelang duel panas lawan Indonesia. Skuad timnas Cina dikabarkan mulai goyah usai dituntut wajib menang di 2 laga terakhir. Tekanan dari federasi dan fans membuat para pemain mengalami stres berat. Kini simak fakta lengkapnya di sini. Kamp latihan timnas Cina dalam kondisi kurang ideal sebelum duel kontra timnas Indonesia. Cina bakal melakoni 2 laga krusial di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim negeri tirai bambu itu bakal bertandang lebih dahulu ke markas timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (5 Juni 2025) malam waktu Indonesia Barat. 5 hari kemudian, tim asuhan Branko Ivankovic bakal menjamu Bahrain di kandang sendiri. Cina saat ini berada di peringkat terbawah. Mereka hanya mengoleksi 6 poin dari 8 pertandingan. Laga lawan timnas Indonesia dan Bahrain jelas krusial bagi Cina. Cina diwajibkan untuk bisa amankan kemenangan atas timnas Indonesia dan Bahrain. Kalah di 1 laga saja bisa mengakhiri mimpi Cina ke Piala Dunia 2026. Mereka harus menang di markas timnas Indonesia andai ingin memperlebar asa menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tekanan dari publik dalam negeri jelas memuncak jelang laga krusial. Skuad Cina dikabarkan mengalami rasa tegang luar biasa sebelum duel lawan timnas Indonesia. Kondisi tersebut disampaikan oleh pemain senior Cina, Li Lei. Ada ketegangan seperti ini di setiap pertandingan, terutama sekarang, kata Li Lei, dikutip superball.id dari 163.com. Karena hanya ada 2 pertandingan tersisa, ujarnya. Tim pelatih dikabarkan telah melakukan perbaikan mental luar biasa untuk mengatasi tekanan yang dialami Li Lei dan kawan lawan. Para pemain senior yang tinggal berpartisipasi pada edisi 2026 dituntut untuk bisa memberi motivasi kepada pemain muda. Mereka juga diperlukan untuk mengatasi stres yang dialami para pemain muda di lapangan nantinya. Semua orang tahu bahwa jika kami kalah dalam pertandingan tandang ini, kami akan tersingkir,
Pelatih telah melakukan beberapa tugas untuk menghilangkan stres kami. Ada tekanan dalam setiap permainan, terutama bagi pemain yang lebih tua seperti kami. Ini mungkin terakhir kalinya kami berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia. Kami juga ingin memotivasi para pemain muda dan melepaskan ketegangan mereka, ujarnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Wah, bikin jantung berdegup kencang. Laga penentuan. PSSI pasang target tinggi, Timnas Indonesia wajib libas Cina. Tak ada ruang untuk gagal karena tiket ke ronde keempat kualifikasi ada di ujung laga ini. PSSI sudah beri sinyal jelas, hanya kemenangan yang diterima. Sanggupkah Marcelino DKK mengukir sejarah baru? Simak detail lengkapnya di sini. PSSI memberikan target serius untuk Timnas Indonesia sebelum melakoni 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. 5 hari kemudian, skuad Garuda bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C. Itzes dan kawan-kawan kini mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Timnas Indonesia hanya unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina di bawahnya. Hal ini membuat Bahrain dan Cina masih terbuka untuk membuyarkan impian Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Untuk itu, kemenangan sangat penting bagi Timnas Indonesia. Erick Thohir selaku orang nomor 1 di PSSI menargetkan Timnas Indonesia harus lolos ke ronde keempat. Untuk lolos melalui ronde keempat, Timnas Indonesia harus finish sebagai 4 besar klasemen akhir grup C. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut meminta skuad Timnas Indonesia fokus penuh menghadapi Cina. 3 poin saat menghadapi Cina wajib hukumnya agar peluang skuad Garuda ke ronde keempat semakin besar. Jika gagal meraih 3 poin, peluang melaju ke ronde keempat bakal semakin sulit. Loh, kita fokus dulu lawan Cina, ujar Erick Thohir di Bali, Jumat (30 Mei 2025). Karena kalau lawan Cina kita tidak dapat poin 3 ya. Saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya paling tidak ranking 3 atau 4 supaya kita ke playoff, ujarnya. Meski begitu, Timnas Indonesia punya tantangan berat sebelum lawan Cina. Beberapa pemain pilar harus absen jelang laga krusial di SUGBK. Salah satunya adalah Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand akibat akumulasi kartu. Selain itu ada Ragnar Oratmangoen yang dipastikan absen akibat cedera. Eliano Reijnders juga dipastikan absen karena alasan mendampingi istrinya sebelum melahirkan anak ketiganya. Sementara nama-nama seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat masih dipantau oleh kubu Timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir tetap percaya diri dengan kualitas pemain lainnya untuk meraih hasil positif lawan Cina. Ya, tapi kita tetap harus optimis karena tadi yang saya bilang kalau dulu ketika kita bicara pemain A, B, C, D cedera, kita belum punya 2 kali 11, ujar Erick Thohir. Kalau hari ini saya rasa kita cukup percaya diri karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan.
Ya, 2x11 ini yang kita harus pastikan punya pelapis gitu, ujarnya. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Comeback panas. Ms. Hilgers siap bela timnas lawan Cina dan Jepang. Setelah absen karena cedera, Ms. Hilgers beri sinyal kuat untuk kembali perkuat Garuda. Pemulihannya berjalan mulus dan jadi kabar gembira untuk Kluivert. Lawan berat seperti Cina dan Jepang butuh tembok pertahanan sekuat Hilgers. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bek timnas Indonesia Ms. Hilgers bersyukur bisa kembali memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, 5 Juni 2025. Setelah itu tim didikan Patrick Kluivert itu melawan Jepang di Suita City Football Stadium 10 Juni 2025. Untuk dua pertandingan itu, Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali, termasuk Ms. Hilgers. Ms. Hilgers telah tiba di Bali pada 28 Mei lalu. Hilgers membagikan momen latihan bersama timnas Indonesia melalui Instagramnya @MsHilgers pada Jumat (30 Mei 2025). Ia mengaku bersyukur bisa kembali bersama pemain-pemain timnas Indonesia lainnya. Bersyukur bisa kembali berdiri berdampingan dengan saudara-saudaraku, tulis Ms. Hilgers. Pemain FC Twente itu bertekad memberikan jasanya untuk merah putih. Bersama-sama kita berjuang demi bendera. Diberkati tak terlukiskan, tulis Hilgers. Ms. Hilgers akan menjadi salah satu kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Patrick Kluivert memanggil 4 pemain bertahan lainnya seperti Justin Hubner, Jay Itzes, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Ms. Hilgers pada pertandingan 25 Maret 2025 absen melawan Bahrain di SUGBK karena cedera. Pemain 24 tahun itu mendapat cedera saat timnas Indonesia kalah 1 hingga 5 dari Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Ia ditarik keluar pada menit ke-60 lalu digantikan oleh Sandy Walsh. Sejauh ini Hilgers baru mencatatkan 3 caps di timnas Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Cina dan Jepang untuk peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia di posisi keempat dengan 9 poin. 2 tim teratas lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 1 slot itu sudah diamankan Jepang, tersisa 1 tiket via runner-up. Tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk meraih sisa tiket. Erick Thohir ultimatum timnas U23 harus juara Piala AFF 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak tanggung-tanggung soal target timnas U23.
Ia secara terbuka meminta skuad muda Garuda jadi juara di AFF U23 2025. Tekanan besar, tapi juga jadi motivasi kuat untuk menorehkan sejarah. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas U23 Indonesia akan bertarung di Piala AFF U23 2025. Ajang ini akan digelar pada 15 hingga 31 Juli mendatang di Indonesia. Dua venue sudah dipilih, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabhaga. Menjadi tuan rumah, Garuda Muda memang target untuk menjadi juara di ajang ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa Piala AFF akan jadi debut untuk Gerard Vandenberg. Turnamen ini menjadi pemanasan sebelum bertarung di kualifikasi Piala U23 2026 mendatang. Tentunya sang pelatih akan berusaha menemukan komposisi tim yang cocok untuk ajang mendatang. Ini pemanasan yang bagus bagi timnas U23 dan juga pelatih Gerard Vandenberg, kata Erick Thohir. Laga menarik akan tersaji saat Indonesia bertarung melawan Malaysia. Sama-sama berada di grup A, laga kedua tim akan digelar di SUGBK. Menurutnya ini jadi momen penting karena mereka sudah sama-sama berkembang. Uji coba di level senior gagal terjadi karena Harimau Malaya menolak undangan dari PSSI. Apalagi kita satu grup dengan Malaysia. Sudah kangen ketemu tim negeri jiran itu. Cukup lama kita tidak bertanding lawan Malaysia. Pastikan stadion GBK harus penuh. Filipina juga tim yang bagus, terangnya. Erick memastikan Garuda Muda akan membawa target tinggi di Piala AFF U23 2025. Mereka diharapkan bisa membawa pulang gelar juara dari turnamen tersebut. Tentunya ini jadi tambahan motivasi karena pada edisi sebelumnya Indonesia hanya keluar sebagai runner-up turnamen. Selain itu, Piala AFF akan jadi momentum untuk persiapan karena mereka ingin lolos ke Piala Asia mendatang. Targetnya di AFF U23 ini adalah juara. Apalagi 2 tahun lalu kita jadi finalis. Ini juga kesempatan baik bagi pelatih dan para pemain bertanding di 2 turnamen penting yang jaraknya berdekatan. Terlebih sasaran di kualifikasi Piala Asia U23, kita harus juga lolos untuk mengulang prestasi jadi semifinalis Piala Asia U23 2024 di Qatar lalu, ujarnya. Eliano Reijnders batal tampil. Pesan menyentuhnya bikin fans timnas Indonesia terharu. Elianoi harus menunda aksinya di lapangan saat lawan Cina dan Jepang. Lewat Instagram, Eliano kirim pesan tulus yang bikin ribuan fans terdiam. Terima kasih atas dukungannya, saya akan kembali lebih kuat. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Bintang tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Eliano Reijnders batal memperkuat Garuda untuk 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tak bisa bermain untuk Timnas Indonesia, Eliano menegaskan tetap mendukung dan mendoakan agar Garuda bisa merebut kemenangan atas Cina dan Jepang. 1. Batal perkuat Timnas Indonesia. Eliano Reijnders tak bisa membela Timnas Indonesia dalam 2 laga mendatang karena urusan keluarga. Pemain berusia 24 tahun itu harus mengawal sang istri menjelang kelahiran anaknya.
Periode kelahiran anaknya diperkirakan akan terjadi saat timnas Indonesia bermain di laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bersua dengan Cina dalam kurung 5 Juni 2025 dan Jepang dalam kurung 10 Juni 2025. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert pun sudah memberi izin kepada Eliano. Juru taktik asal Belanda itu mengatakan keluarga adalah prioritas utama. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama, ujar Kluivert dikutip dari laman Kita Garuda Jumat dalam kurung 30 Mei 2025. 2. Pesan dari Eliano Reijnders. Eliano pun berterima kasih atas pengertian dari tim kepelatihan skuad Garuda. Adik Tijani Reijnders itu menegaskan akan memberi dukungan maksimal untuk timnas Indonesia. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari seluruh pendukung sepak bola tanah air, ucap Eliano. Saya juga harap timnas dapat memberikan hasil terbaik di pertandingan Juni mendatang, pungkasnya. Sementara itu, 2 pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi timnas Indonesia. Sebab 2 laga mendatang bisa menentukan nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi. Saat ini timnas Indonesia berada di urutan 4 klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Skuad Garuda masih berpeluang untuk lolos langsung atau melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Diketahui 2 tim teratas di akhir klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Jepang sudah memastikan 1 tiket lolos langsung. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran 4 kualifikasi.